Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan baru perihal turunnya Isa alaihissalam ke bumi pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 157 sampai 158. Ibnu Jarir berkata mengenai tafsir ayat di atas, Ibnu Yasar menuturkan kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Abu Husain, dari Abu Said, dari Jubair, dari Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. An-Nisa ayat 159 yang mengatakan, sebelum kematian Isa bin Maryam, isnad ini sahih. Demikian juga Al-Aufi menuturkan hadis tersebut dari Ibnu Abbas. Apakah Isa alaihissalam meninggal dunia atau diangkat ke langit dalam keadaan hidup? Abu Malik berkata bahwa maksud ayat tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam. Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Maksudnya, sebelum turunnya Isa bin Maryam. Demi Allah, sesungguhnya sekarang ini Isa masih hidup di sisi Allah. Dan ketika ia turun, semua orang beriman kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya bahwa seseorang bertanya kepada Al-Hasan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya." Menjawab, "Menjelang kematian Isa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke hadiratnya. Dia juga yang akan membangkitkannya menjelang kiamat di satu tempat yang membuat orang baik dan jahat beriman kepadanya." Demikian juga dikatakan oleh Qatadah bin Da'amah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan lainnya. Dan hadis ini terdapat dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah sebagaimana akan dijelaskan secara mauquf dalam riwayat marfu'an wallahu a'lam. Maksud dari konklusi ini yaitu berita mengenai kehidupan Isa sekarang di langit. Tidak seperti yang diklaim oleh ahli kitab bodoh yang mengatakan bahwa mereka telah menyalibnya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Selanjutnya, Isa turun dari langit menjelang kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis mutawatir dalam hadis-hadis mengenai Dajjal dan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Hanya kepada Allah memohon pertolongan dan kepadanya bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi agung. Tidak ada Tuhan selainnya, Tuhan semesta alam dan yang maha mulia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa ia mengembalikan kata ganti dalam firman-Nya menjelang kematiannya kepada ahli kitab. Jika itu benar, tidak akan menafikan hal ini, tetapi makna dan isnad yang benar sebagaimana yang kita sebutkan. Kami sudah cukup menetapkannya dalam kitab tafsir, segala puji dan karunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis lain dari yang sudah disebutkan. Muslim berkata, Abdullah bin Mu'az al-Anbari menuturkan kepada kami dari ayahnya, dari Syu'bah, dari An-Nu'man bin Salim, dari Ya'qub bin Asim bin Urwah. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr saat datang seseorang kepadanya lalu berkata, hadis apa yang kau ceritakan ini? Engkau mengatakan bahwa kiamat terjadi sampai begini dan begini. Abdullah bin Amr menjawab, Maha suci Allah, atau tidak ada Tuhan selainnya, atau kalimat seperti itu. Sebenarnya aku sudah bertekad untuk tidak bercerita apapun kepada siapa saja. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku selama 40. Aku tidak tahu apakah 10 hari atau 10 bulan atau 10 tahun. Lalu Allah mengirim Isa bin Maryam melaksana Urwah bin Mas'ud, kemudian mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun manusia menetap tanpa ada perselisihan di antara mereka. Selanjutnya Allah mengirimkan angin dingin dari arah Syam sehingga tidak ada seorang pun di muka bumi yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi yang tidak direnggutnya. Bahkan seandainya ada seseorang yang masuk ke perut gunung, niscaya angin itu masuk menemuinya hingga berhasil merenggut nyawanya. Abdullah bin Amr berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akhirnya yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang melakukan kejahatan secepat burung dan saling menzalimi antara mereka seperti binatang buas. Mereka tidak mengetahui yang makruh dan tidak mengingkari yang mungkar. Selanjutnya, setan berubah wujud di hadapan mereka dan berkata, tidakkah kalian memberikan tanggapan? Orang-orang bertanya, apa yang engkau perintahkan? Lantas setan menyuruh mereka untuk menyembah berhala.
untuk menyembah berhala. Padahal saat itu mereka dalam kondisi rezeki melimpah dan kehidupan yang baik. Tidak lama kemudian, sangkakala ditiup sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal tanpa membengkokkan lehernya. Rasulullah SAW meneruskan, orang yang pertama kali mendengarnya adalah ada seseorang yang sedang memplester kolam untanya. Beliau meneruskan, orang itu pun jatuh pingsan dan orang-orang pun ikut tak sadarkan diri. Selanjutnya, Allah mengirimkan atau sebagaimana ucapannya, Allah menurunkan hujan laksana gerimis atau bayangan. Nu'man ragu-ragu, sehingga jasad manusia tumbuh. Tidak lama berselang, sangkakala ditiup kembali. Ternyata mereka semua bangkit kembali sambil memandang. Dikatakan kepada mereka, wahai manusia, marilah menuju Tuhan kalian dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. As-Saffat ayat 24. Setelah itu dikatakan, keluarkan yang akan dibangkitkan di neraka. Ada yang bertanya, berapa? Dijawab, sebanyak 999 dari 1000. Rasulullah bersabda, itulah hari di mana anak kecil jadi beruban, dan ketika kegetiran ditampakkan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa hal aneh sebelum terjadinya kiamat. Imam Ahmad berkata, Syuraih mengabarkan kepada kami dari Falih, dari Al-Haris bin Fudail, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam turun sebagai imam adil dan penguasa lurus, lalu mematahkan salib, membunuh babi, mengembalikan kedamaian, menjadikan pedang-pedang sebagai sabit, dan membuang gombak atau rambut kepala bagian depan dari pemiliknya. Saat itulah langit menurunkan rezekinya dan bumi mengeluarkan keberkahannya, sehingga anak kecil dapat bermain dengan ular tanpa ada bahaya, kambing digembalakan dengan serigala tanpa membahayakannya, dan singa digembalakan dengan sapi tanpa membahayakannya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dan isnadnya jayyid, kuat, dan layak. Menjelang kiamat, ibadah menjadi sedikit dan harta melimpah. Al-Bukhari berkata, Ishaq bin Ibrahim menuturkan kepada kami dari Yaqub bin Ibrahim, dari Saleh dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku di tangannya, tidak akan lama lagi Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai penguasa adil lalu mematahkan salib, membunuh babi, dan menetapkan jizyah, sampai harta benda melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ketika itu, satu sujud lebih baik dari dunia seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, bacalah sesuka kalian. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka. An-Nisa ayat 159. Demikian juga Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hasan al-Hulwani dari Abdullah bin Hamid. Keduanya meriwayatkan dari Yaqub bin Ibrahim dengan redaksi seperti itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Sufyan bin Uyainah dan Al-Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan redaksi seperti itu. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abi Hafs dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi di tengah-tengah kalian akan ada Isa bin Maryam sebagai penguasa adil yang membinasakan Dajjal, membunuh babi, memecahkan salib, menetapkan jizyah, dan melimpahkan harta benda. Saat itu, satu sujud karena Allah Tuhan semesta alam lebih baik dari dunia dan isinya. Abu Hurairah berkata, bacalah sesuka kalian. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka. Kematian Isa bin Maryam, selanjutnya Abu Hurairah mengulang ucapannya 3 kali. Imam Ahmad berkata, Yazid bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Husaim, dari Az-Zuhri, dari Hanzalah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun lalu membunuh babi, menghapus salib, mengumpulkan sholat, dan memberikan harta hingga tidak diterima, menetapkan jizyah dan singgah di Ar-Rawha, lalu beribadah haji dari sana, atau berumrah atau kedua-duanya. Hanzalah berkata, Abu Hurairah membaca, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Hanzalah mengaku bahwa Abu Hurairah berkata, ahli kitab beriman kepada Isa menjelang wafatnya. Aku tidak tahu apakah ini hadis dari Nabi Muhammad SAW atau ucapan yang dilontarkan Abu Hurairah. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Hanzalah dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan menetap di Ar-Rawha lalu melaksanakan ibadah haji dari sana atau umroh atau menggabungkan semuanya. Para nabi adalah bersaudara, saudara seayah, beda ibu. Al-Bukhari berkata, Ibnu Bukair menuturkan kepada kami, Al-Laits bercerita kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Nafi,
mantan budak saya Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaan kalian jika Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Al-Bukhari berkata, diikuti oleh Uqail dan Al-Auza'i. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut dari Abdul Razak, dari Muhammad, dari Utsman bin Umar, dari Abu Uzaib. Keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan redaksi seperti itu. Imam Ahmad berkata, Affan bercerita kepada kami, Hamam mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abdurrahman, yaitu Ibnu Adam, mantan budak sahaya Ummu Barin, petugas pemberi air Zam-Zam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu saudara satu ayah, lain ibu. Ibu mereka banyak dan agamanya satu. Sesungguhnya aku orang yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada seorang pun nabi yang diutus antara masaku dan masanya. Jika kalian melihatnya, kenalilah. Yaitu lelaki berkulit sedang antara merah dan putih, dengan mengenakan dua kain dicelup warna kuning tipis. Kepalanya seperti meneteskan air, padahal tidak terkena hujan. Ia meremukkan salib, membunuh babi, menetapkan jizyah, dan menyeru manusia kepada Islam. Pada masanya, semua umat binasa kecuali Islam. Pada masanya pula, Allah membinasakan Al-Masih Dajjal, kemudian terjadilah aman sentosa di bumi, sehingga singa merumput bersama unta, harimau dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak kecil bermain dengan ular-ular tanpa membahayakannya. Ia hidup selama 40 tahun lalu wafat, dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari Hadbah bin Khalid, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis ini saat menafsirkan riwayatnya, tidak ada seorang pun yang menyebutkan selainnya dari Basar bin Mu'adz, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dengan redaksi seperti itu. Isnad ini jayid dan kuat. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berhak atas Isa bin Maryam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak kepada Isa bin Maryam dan para nabi itu saudara satu ayah, lain ibu. Tidak ada seorang nabi antara aku dan Isa. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sufyan, dari Fali bin Sulaim, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi Imran, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi itu saudara satu ayah, lain ibu. Ibu mereka banyak dan agamanya satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ia berkata, Ibrahim bin Tohman mengatakan dari Musa bin Aqobah, dari Sofan bin Salim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini adalah ragam jalur mutawatir dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Hisham bin Awam bin Hausyab menuturkan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Imaro, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, pada malam saat aku diisrakan, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa. Beliau meneruskan, lalu mereka membicarakan perihal kiamat, kemudian menyerahkan urusan mereka kepada Ibrahim, maka ia menjawab, aku tidak mengetahui tentang kiamat. Lantas mereka mengembalikan hal tersebut kepada Musa, maka ia menjawab, aku tidak memiliki pengetahuan tentang kiamat. Selanjutnya mereka mengembalikan urusan mereka kepada Isa, maka ia menjawab, adapun waktu kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Sementara yang diberitahukan kepadaku oleh Tuhanku bahwa Dajjal muncul dengan membawa dua tongkat. Ketika ia melihatku, ia langsung meleleh seperti timah mencair. Isa meneruskan, saat Dajjal melihatku, Allah membinasakannya sehingga batu dan pohon berkata, wahai muslim, ada orang kafir di bawahku, bunuhlah ia. Isa bin Maryam meneruskan, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir, lalu orang-orang kembali ke negeri dan tanah airnya. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj muncul. Mereka mengalir dari setiap arah lalu menjelajahi negeri mereka. Setiap kali mendatangi sesuatu, mereka langsung memakannya, dan setiap kali melintasi air, mereka langsung meminumnya. Isa meneruskan, selanjutnya manusia kembali mengeluh dan mengadu, lantas aku pun mendoakan keburukan untuk mereka, sehingga Allah membinasakan mereka dan mematikannya, sehingga bumi dipenuhi bau busuk mereka. Saat itulah Allah menurunkan air hujan, dan tubuh-tubuh Ya'juj dan Ma'juj itu pun tenggelam, hingga dihempaskan ke laut. Adapun di antara berita yang disampaikan Tuhanku kepadaku bahwa jika itu terjadi, kiamat laksana wanita hamil tua yang tidak diketahui oleh keluarganya kapan ia melahirkan secara mendadak, malam atau siang. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Bashar, dari Yazid bin Harun, dari Al-Awam bin Hausyab, dan redaksi seperti itu. Sifat Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah dan sifat manusia akhir zaman.
Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada saat malam Isra, aku bertemu dengan Musa lalu aku mengenalinya. Ternyata ia lelaki berperawakan tinggi dan merambut terurai, seakan-akan ia lelaki dari Syanu'ah. Beliau meneruskan, aku juga bertemu dengan Isa lalu menyifatinya. Beliau meneruskan, Isa itu berperawakan sedang dan berambut kemerahan, seakan-akan ia keluar dari kamar mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Bukhari dari hadis Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Musa, Isa, dan Ibrahim. Adapun Isa berambut kemerahan, keriting, dan dadanya lebar. Sementara itu, Musa berambut kecoklatan, gemuk, dan berambut terurai, seakan-akan ia lelaki dari Az-Zawq, suku bertubuh tegap dari Sudan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis keduanya dari jalur Musa bin Utaibah dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW menyebut Al-Masih Dajjal di tengah-tengah manusia seraya bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta mata sebelah kanannya, kedua matanya laksana anggur yang mengapung. Pada suatu malam diperlihatkan dalam mimpiku seorang lelaki dari sisi Ka'bah berambut kecoklatan dan sangat tampan yang pernah diperlihatkan. Rambut di bagian telinganya panjang di antara kedua pundaknya, rambutnya terurai, dan kepalanya mengucurkan air. Ia meletakkan kedua tangannya di pundak dua orang laki-laki seraya tawaf di Baitullah, lalu aku bertanya, siapa ini? Orang-orang menjawab, ia adalah Isa bin Maryam. Aku juga melihat di belakangnya ada seorang laki berambut keriting dan pendek, dan buta mata sebelah kanannya. Aku lihat orang itu mirip Ibnu Qattan, sambil meletakkan kedua tangannya di pundak seorang lelaki. Orang itu sedang tawaf di Baitullah. Aku bertanya, siapa ini? Orang-orang menjawab, Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini diikuti oleh Abdullah bin Nafi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad Al-Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Ia berkata, tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah bersabda mengenai Isa berambut kemerahan. Tetapi beliau bersabda, saat aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba aku lihat seorang laki berambut kecoklatan dan terurai yang berjalan perlahan di antara dua orang. Kepalanya meneteskan air atau mengalirkan air, lalu aku bertanya, siapa orang ini? Orang-orang menjawab, ini Al-Masih bin Maryam. Selanjutnya, aku pergi dan berpaling. Ternyata ada seorang laki berambut terurai, gemuk, dan rambutnya keriting. Dan mata sebelah kanannya buta. Matanya laksana anggur yang mengapung. Aku bertanya, siapa orang ini? Orang-orang menjawab, Dajjal. Orang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zuhri berkata, Ibnu Qattan adalah lelaki dari Khuza'ah yang meninggal dunia pada masa jahiliyah. Sebelumnya disebutkan dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an, Isa turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua kain robek yang dicelup dengan za'faron sambil meletakkan kedua pundaknya di sayap dua malaikat. Jika menundukkan kepalanya, air pun menetes, dan jika mengangkatnya, air mengalir dari kepalanya laksana mutiara. Orang kafir yang mencium wangi napasnya akan binasa, dan napasnya berakhir sejauh berakhirnya pandangannya. Inilah informasi populer mengenai tempat turunnya Isa bin Maryam, bahwasanya ia turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Saya pernah membaca dalam beberapa kitab bahwa Isa bin Maryam turun di menara putih sebelah timur Masjid Damaskus. Barangkali keterangan ini dihafal. Riwayatnya seperti berikut ini. Isa bin Maryam turun di menara putih sebelah timur Al-Manorah Al-Bayudha Asy-Syarqiyah Damaskus. Tampaknya perawi melontarkan ungkapannya sesuai pemahamannya karena di Damaskus tidak ada menara bernama Asy-Syarqiyah selain menara yang berada di sebelah timur Masjid Al-Umawi. Ini pendapat paling cocok dan sesuai karena Isa bin Maryam turun saat sholat sudah ditegakkan sehingga imam kaum muslimin berkata kepadanya, Wahai Ruhullah, majulah. Isa bin Maryam menjawab, majulah engkau karena sholat ini tegakkan untukmu. Dalam satu riwayat, sebagian kalian menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Allah telah memuliakan umat ini. Bangunan menara ini sudah direhab pada masa kita tahun 941 Hijriah dengan menggunakan batu putih. Pembangunan menara ini menggunakan harta kekayaan orang-orang Nasrani yang telah membakar menara tersebut. Barangkali ini merupakan salah satu tanda jelas mengenai kenabian, yakni Allah menakdirkan pembangunan menara putih ini dengan menggunakan harta benda orang-orang Nasrani, sehingga Isa bin Maryam turun di atasnya lalu membunuh babi, mematahkan salib, dan tidak menerima jizyah. Akan tetapi ia menerima orang-orang yang masuk Islam. Jika tidak, orang itu dibunuh. Demikianlah ia menetapkan hukum untuk semua orang kafir penduduk bumi saat itu. Bab ini memuat berbagai informasi mengenai Al-Masih dan pensyariatan untuknya. Dengan itu, karena ia menetapkan hukum sesuai dengan syariat yang suci. Hal ini sudah dikemukakan dalam beberapa hadis, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Isa bin Maryam turun di Baitul Maqdis dalam satu riwayat di Yordania dan dalam riwayat lain di pangkalan militer kaum muslimin.
Terang di atas dari beberapa riwayat Muslim sebagaimana sudah dijelaskan, wallahu alam. Dalam hadis Abdurrahman bin Adam dari Abu Hurairah disebutkan, sesungguhnya Isa bin Maryam turun. Jika kalian melihatnya, kenalilah. Ia seorang laki berperawakan sedang dan berambut merah dan putih dengan mengenakan 2 kain robek yang dicelup dengan za'faron. Kepalanya laksana meneteskan air meskipun tidak terkena hujan. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan menyeru manusia pada Islam. Pada masanya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua kepercayaan kecuali Islam dan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Kemudian rasa aman menyelimuti bumi sehingga singa dapat merumput bersama unta, harimau dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak kecil bermain dengan ular. Isa bin Maryam menetap selama 40 hari lalu dicabut nyawanya dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Demikian menurut hadis tersebut bahwa Isa bin Maryam menetap di bumi selama 40 tahun. Dalam Sahih Muslim dikemukakan dari Abdullah bin Amru bahwa Isa bin Maryam menetap di bumi selama 7 tahun. Kedua pendapat ini kontroversial, kecuali jika ditafsirkan bahwa yang dimaksud 7 tahun itu adalah masa menetapnya setelah turun, dan ini menjadi tambahan pada penetapannya di bumi sebelum diangkat ke langit, yang ketika itu usianya 33 tahun, sebagaimana pendapat yang populer. Wallahu a'lam. Dalam As-Sahih disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul pada masa Isa bin Maryam, dan Allah membinasakan mereka berkat doanya pada satu malam, sebagaimana sudah dan akan dikemukakan berikutnya. Disebutkan juga bahwa Isa bin Maryam melaksanakan ibadah haji selama menetap di bumi setelah turun dari langit. Muhammad bin Ka'ab al-Khurzi berkata, dalam kitab-kitab yang diturunkan dijelaskan bahwa para penghuni gua menjadi pengikutnya dan mereka ikut melaksanakan ibadah haji bersamanya. Al-Qurtubi menyebutkan perihal pembunuhan massal di akhir kitabnya, At-Tazkirah fi Ahwal al-Akhirah. Isa bin Maryam meninggal dunia di kota Nabi, lalu disolatkan di sana dan dikebumikan di kamar beliau. Hal itu sudah dikemukakan oleh Al-Hafiz Abu Al-Qasim bin As-Sakir. Abu Isa At-Tirmizi menurunkan hadis tersebut dalam jami'nya dari Abdullah bin Salam. Ia mengatakan dalam kitab Al-Manaqib, Zaid bin Asam At-Ta'i An-Nawri menutur kepada kami, Abu Qutaibah Muslim bin Qutaibah bercerita kepada kami, Maudud Al-Madini mengabarkan kepada kami, Utsman bin Ad-Dhahak bercerita kepada kami dari Muhammad bin Yusuf, dari Abdullah bin Salam dari ayahnya dari kakeknya yang berkata, di dalam Taurat dituliskan sifat Muhammad dan sesungguhnya Isa bin Maryam dikebumikan bersamanya. Ia meneruskan, Abu Maudud berkata, dari rumah Nabi tersisa satu tempat untuk kuburan. Hadis ini hasan wahid. Demikian perkataan Utsman bin Dhahak dan Al-Ma'ruf Ad-Dhahak bin Utsman Al-Madani. Selesai sudah apa yang sudah disebutkan oleh At-Tirmizi rahimahullah.